Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Lina Kusmiati dari kelas 3E Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai media pembelajaran kontekstual berbasis komputer. Selamat menyaksikan. Dalam proses belajar mengajar, hakikatnya adalah proses komunikasi atau penyampaian sebuah informasi. Ada kalanya penafsiran komunikasi itu berhasil dan ada kalanya tidak. Penyebab kegagalan atau ketidakberhasilan dalam memahami apa yang didengar, dibaca, dilihat, atau diamati mungkin disebabkan karena penyampaian komunikasi yang tidak baik. Maka dari itu, perlu adanya bantuan sebuah media untuk menyampaikan pesan atau bahan ajar agar lebih mudah dicerna oleh siswa. Berikut ini merupakan beberapa kegunaan media. Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Yang keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditory, dan kinestetiknya. Lalu yang terakhir, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Di era serba digital saat ini, bentuk interaksi dan pembelajaran sangat dimudahkan. Tentu, guru pun mendapat manfaatnya, yakni bisa mengajar dengan menggunakan media berbasis komputer. Nah, kemajuan media komputer memberikan beberapa kelebihan untuk kegiatan produksi audio visual. Ditambah dengan teknologi jaringan dan internet yang sangat memudahkan kita ya untuk belajar lebih modern. Nah, berikut ini merupakan istilah pembelajaran berbasis komputer, yaitu CMI dan CAI. CAI atau Computer Assisted Instruction, yaitu penggunaan komputer secara langsung dengan siswa untuk menyampaikan isi pembelajaran, memberikan latihan, dan mengetes kemajuan belajar siswa. CAI juga dapat digunakan sebagai pengganti guru atau tutor yang mengajar di dalam kelas. Nah, CAI ini juga bermacam-macam bentuknya, tergantung kecakapan pendesain dan pengembangan pembelajarannya bisa berbentuk games, mengajarkan konsep-konsep abstrak yang kemudian dikonkretkan dalam bentuk visual dan audio yang dianimasikan. Lalu, CMI atau Computer Management Instruction, yaitu digunakan untuk membantu guru atau tenaga pengajar menjalankan fungsi administratif yang selalu meningkat dan berubah-ubah seperti rekapitulasi prestasi siswa, database buku atau e-library, kegiatan administratif sekolah yang mencakup pencatatan pembiayaan, pencatatan pembayaran, kwitansi, dan masih banyak lagi. Nah, berikut ini merupakan pemakaian komputer dalam kegiatan pembelajaran. Pertama, ialah untuk tujuan kognitif. Komputer dapat mengajarkan konsep-konsep aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks. Komputer juga dapat menjelaskan konsep tersebut dengan sederhana, dengan penggabungan audio dan visual yang dianimasikan, sehingga cocok untuk kegiatan pembelajaran mandiri. Nah, yang kedua ialah untuk tujuan psikomotor. Dengan bentuk pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games, simulasi, ini sangat bagus nih, digunakan untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan. Lalu, yang ketiga ialah untuk tujuan afektif. Nah, bila program didesain secara tepat dengan memberikan potongan klip suara atau video yang isinya menggugah perasaan, membangkitkan gairah siswa dalam belajar, membangkitkan semangat siswa, pembelajaran sikap atau afektif pun dapat dilakukan menggunakan media komputer. Wah, seru sekali ya belajar menggunakan media komputer yang modern ini. Selanjutnya, teknologi informatika dalam pembelajaran.
Yang pertama ialah inovasi teknologi informatika. Perkembangan IT dewasa ini sangat berkembang, tentu berimbas pada dunia pendidikan, dengan ditandai oleh munculnya berbagai inovasi dan kreasi dalam proses penyampaian bahan ajar kepada peserta didik. Dalam proses pendidikan terdapat 3 proses inti, yaitu pengajaran atau teaching, penelitian atau research, dan pelayanan atau service. Yang kedua ialah course management. Course management adalah penggunaan IT untuk membantu pengajar ataupun peserta didik dalam melakukan interaksi, kooperasi, komunikasi untuk menyelenggarakan sebuah kelas. Dengan bantuan aplikasi atau jaringan web, maka segala tugas atau PR dapat dilakukan dengan cara hanya mendownload alamat atau situs tertentu yang relevan. Yang ketiga ialah kelas maya atau virtual class, kelas online ya, yaitu penyelenggaraan proses belajar mengajar dari jarak jauh dengan memanfaatkan berbagai software khusus yang dihubungkan melalui jalur internet. Salah satunya adalah teknologi video conference atau yang saat ini biasa kita gunakan, yaitu aplikasi Zoom dan Google Meet. Yang keempat ialah computer-based training. Konsep ini dianggap paling ampuh dalam menerapkan sistem belajar mandiri, karena siswa dibebaskan untuk mencari bahan ajar dari internet. Lalu yang kelima adalah knowledge portal. Nah, knowledge portal atau portal pengetahuan adalah sekumpulan alamat situs web yang memiliki berbagai macam referensi dari berbagai disiplin ilmu. Kalau saat ini biasa digunakannya itu salah satunya ya sederet.com, Brainly, lalu Google Scholar untuk mencari jurnal-jurnal. Lalu cyber community. Kata cyber berasal dari kata cybernetic, yaitu cara pengendalian dari jarak jauh. Jadi kata cyber memiliki konotasi adanya pengendalian dan jarak yang jauh. Cyber lebih dikaitkan dengan keberadaan internet yang merupakan produk perkembangan teknologi elektronik. Lalu media pembelajaran. Nah, menurut Kemp 1975, karakteristik media pembelajaran merupakan dasar pemilihan media sesuai dengan situasi belajar tertentu. Dia juga mengatakan bahwa pengetahuan mengenai kekurangan dan kelebihan tertentu yang dimiliki oleh sebuah media pembelajaran adalah sesuatu yang sangat penting diketahui oleh para tenaga pendidik. Jadi setiap tenaga pendidik itu pasti mempunyai media pembelajaran yang mereka anggap ampuh untuk digunakan kepada siswa-siswanya. Nah, yang terakhir ini nih, yang biasa kita gunakan, yaitu Microsoft PowerPoint atau PPT. Merupakan sebuah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan merupakan salah satu program berbasis multimedia. Di dalam komputer, biasanya program ini sudah dikelompokkan dalam program Microsoft Office. Program ini dirancang khusus untuk menyampaikan presentasi, baik yang diselenggarakan oleh perusahaan, pemerintahan, pendidikan, maupun perorangan, dengan berbagai fitur menu yang mampu menjadikannya sebagai media komunikasi yang menarik. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.